ya, bimbing manis itu. Iya. Ya saya ingin apa ya? Anger. Anger tuh enggak? Anger tuh ya kesan pertamanya. Ya, orang kan kenal Blimbing Depok ya. Nah, itu. Jadi Dinas Sosial itu punya aplikasi selama ini namanya SIPAS, Sistem Integrasi Pelayanan Sosial. Nah, tadi saya kan sudah sampaikan bahwa dari segi angka baik-baik saja, ya kan? Dari segi bansos, ya dari tahun ke tahun bansos yang bersumber dana dari APBD itu meningkat terus. Padahal terbaik kemiskinan seluruh seluruh Jawa ya. Nah, jadi apa ini? Kenapa ya orang Depok yang notabene katanya paling rendah kemiskinan se-Jawa Barat, bahkan se-Pulau Jawa, miskin ekstrimnya sangat sedikit sekali. Kemudian tapi banyak yang mencari bansos terus. Ya, dari data dari tahun 2022 ke 2023 lebih dari 100% kenaikan permohonan bansos itu. Kemudian DTKS juga apa ya, rata-rata air, nggak ada yang penurunan tajam gitu. Ada apa gitu kan? Jadi kami melihat dari Dinas Sosial menelusur ya, ternyata ada penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu yang perlu kita benahi, yang perlu kita efisienkan dan kita efektifkan gitu ya. Nah, terutama terkait dengan pemberian bansos yang harus bersyarat dengan syarat-syarat tertentu, terutama yang jelas pasti KTP KK Depok. Yang kedua adalah KTP KK Depok dan masuk ke dalam DTKS ya. Nah, bansos ini difasilitasi oleh dinas-dinas kan ya. Ada dinas Rumkim, ada dinas kesehatan, Rumkim RTLH-nya. Kemudian dinas kesehatan KIS APBD. Kemudian dinas pendidikan beasiswa miskin ya. Kemudian dinas sosial ada 4, Sangkem. Kemudian beasiswa bidik manis, beasiswa SMA, BSM, BPK, bantuan pangan kota. Kemudian di dinas tenaga kerja itu pelatihan kerja ya, pelatihan kerja yang semuanya itu harus yang mendapatkan itu masuk ke dalam DTKS ya. Jadi selama ini dinas-dinas terkait tersebut komunikasinya secara konvensional, tidak dalam sebuah sistem ya. Saya sebenarnya sudah sampaikan tadi di awal, kirim surat, lihat di link ini, kemudian balas lagi suratnya. Kemudian masyarakat juga kalau mau mengadu nggak ada sarana, harus datang ke Dinsos, harus datang ke Puskesmas, lebih banyak datang ke Dinsos dari luar sana, dari Depok-Depok yang ujung-ujung, sementara masyarakat miskin. Kemudian Basnas juga kalau memberikan bantuan ya intinya koordinasi dan komunikasinya, pertukaran datanya secara manual, secara konvensional. Jadi sebenarnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini dalam undang-undangnya membutuhkan kolaborasi bersama kementerian, lembaga, dan dinas terkait, karena masalah sosial tidak hanya bisa diselesaikan oleh kementerian atau dinas sosial ya. Jadi harus ada kolaborasi. Masalah sosial itu banyak, orang miskin dia mau sekolah nggak ada duit, mau makan nggak ada makanan, ya mau ya berarti disdik, sakit butuh jaminan, ya kemudian rumahnya bocor, nggak mungkin dia mengeluarkan uang
orang uang yang nggak banyak gitu ya. Jadi memang harus bahu membahu, bersinergi, berkolaborasi. Jadi dengan adanya aplikasi Blimbing Manis itu terlibatlah stakeholder terkait, terutama perangkat dinas terkait, bisa transportasi data atau lalu lintas data melalui aplikasi tadi. Sebenarnya itu supaya menarik aja, saya kasih nama Blimbing Manis. Itu singkatan dari akronim bersinergi lintas instansi menyejahterakan masyarakat miskin. Itu loh Pak. Itu dalam loh maknanya. Ya. Karena tidak bisa sendiri orang sosial itu. Jadi pada prinsipnya kemiskinan itu makin miskin apabila masyarakat miskin itu mengeluarkan uang dari kantongnya. Dinas sosial dalam mengoptimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Nah, kami berharap dengan adanya Blimbing Manis ini dan Blimbing Manis ini merupakan pengembangan dari Sitpas yang ada. Sitpas yang ada selama ini hanya digunakan untuk verifikasi dan validasi. Karena manfaatnya hanya untuk verbal, kita kembangkanlah, kita tambahkan fitur di Sitpas tersebut sehingga dapat bermanfaat. Di antaranya informasi layanan sosial di dalam Blimbing Manis itu adanya bisa masyarakat mengakses dari rumah atau dimanapun mereka berada surat keterangan DTKS tentang sangkem, informasi tentang rekomendasi SJP, informasi tentang RPS, rumah perlindungan sementara, kemudian tentang PPKS terlantar, tentang tanda daftar yayasan. Yayasan yang dimaksud adalah panti anak dan panti dewasa dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga atau LK3. Selain itu, Blimbing Manis juga dapat mengakses pengaduan masyarakat tentang layanan sosial, membuat pengaduan baru, ya, mengecek aduannya sudah sampai mana, aduan progres jawabannya sudah sampai mana. Bisa masyarakat sendiri melihat sedang di mana itu aduan, sedang ditindaklanjut oleh petugas dinas sosial sudah sampai mana. Kemudian bisa juga chat langsung dengan WA dengan petugas dinas sosial. Kemudian transaksi data, pertukaran data antar OPD. OPD tidak lagi mengirimkan surat, tapi langsung berhubungan dengan Blimbing Manis, dan itu sudah langsung tersplit berdasarkan kelurahan masing-masing. Jadi petugas kami dengan adanya Blimbing Manis tersebut tidak ada lagi yang memilah-milah data per kelurahan karena udah automatically terpisah sendiri berdasarkan kelurahan masing-masing, sehingga langsung diverifikasi dan akan dijawab langsung oleh petugas lapangan kami setelah diverifikasi dan kita kirim kembali ke dinas terkait itu. Kemudian suket DTKS sudah bisa diakses langsung oleh masyarakat pengguna dan bisa di print atau ke kelurahan dan rekomendasi SJP serta progres santunan kematian. Jadi dengan Blimbing Manis juga kami mengoptimalkan fungsi layanan di puskesmas yang selama ini puskesmas tidak terlalu diminati oleh masyarakat, dan dengan adanya Blimbing Manis semua petugas di puskesmas itu bisa akses sehingga dapat menambah data yang terverifikasi dan validasi dan bisa mengekskludkan atau menonaktifkan data. Jadi itu beberapa manfaat Blimbing Manis, itulah yang merupakan inovasi terakhir ini dari Dinas Sosial. Kami berharap apabila Blimbing Manis ini jalan terus, harapan kami angka kemiskinan semakin bertambah dan masyarakat Kota Depok semakin sejahtera sesuai dengan visi misi Kota Depok menuju Kota Depok yang maju, berbudaya dan sejahtera. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua SWI Bu Yeni, Ketua Panitia Pak Hardi Gunara, ya, serta Bapak Ibu anggota Sekber, wartawan Indonesia,
Yang saya hormati Bu Kepala Dinas Sosial, Ibu Direktur RSUD ASA, beserta jajaran, nih jajarannya semua lengkap hadir nih, luar biasa Bu Dir ASA. Kemudian perwakilan dari RSUD KISA, Dr. Melisa, beserta juga nih rombongannya. Dr. Devi satu ya rombongannya ya? Pak Are, iya Pak Are saja kan? Iya. Kemudian dari Dinkes saya bersama Dr. Ulia dan Dr. Mita. Berdua aja kan? Gak ada lagi ya. Menyusul. Iya, menyusul. Tapi udah pada kenal belum? Udah ya, Dr. Ulia dan Dr. Mita. Mau pantun apa ya? Apa aja Bu? Pantun lo. Keluarga Jabar makan pisang kepok. Enak dong. Ya, makannya sambil rehat di atas dipan. Apa kabar Bapak Ibu yang hadir di RSUD ASA Kota Depok? Semoga sehat selalu, saya doakan. Kakak, ya, Kota Depok, ya, kemudian jika dirawat di rumah sakit di Kota Depok atau yang bekerja sama dengan Kota Depok, itu bisa langsung didaftar oleh pihak rumah sakitnya, ya. Tetapi kalau dirawatnya di rumah sakit luar Depok, ya, itu pengurusannya melalui puskesmas. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya misalnya ini warga Kota Depok sedang berkunjung ke rumah saudaranya di Cirebon misalnya kan, kemudian ternyata sakit. Ya, sakit, harus dirawat di rumah sakit, belum punya BPJS, ya. Nah, tinggal mengurus saja UHC. Ya, di sana pastinya dirawat di rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS dan di kelas 3. Nanti keluarganya yang di Depok ya mengurus ke puskesmas setempat. Ya, misalnya tinggalnya di mana? Tinggalnya di Tapos, ya udah berarti segera ke puskesmas Tapos untuk pengurusan UHC-nya, ya. Kemudian nanti diuruslah melalui puskesmas, kemudian aktif BPJS-nya atau KIS-nya, ya, sehingga di sana sudah langsung bisa dirawat dengan jaminan BPJS kesehatan, ya, melalui tadi sudah didaftarkan ke BBI APBD Kota Depok. Ini kalau paparannya banyak banget nih yang disiapkan Dr. Ulia, ya. Kayaknya nanti kalau dipaparkan nggak selesai nanti Dr. Eni sama Dr. Melisa akan kebagian gitu ya. Jadi secara singkat saja update-nya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi intinya syaratnya adalah maupun layanan dirujukan di RSUD atau di rumah sakit di Kota Depok, ya, sehingga harapannya program-program yang ada di Dinas Kesehatan khususnya ya bisa diinfokan kepada seluruh masyarakat, ya. Kami juga ada kegiatan, kalau seandainya ini saya lupa nih udah pernah dilaksanakan belum ya, screening kesehatan sudah ya. Jadi screening kesehatan bisa kita lakukan karena itu mungkin nanti bisa sangat membantu ya ketika dari screening awal bisa diketahui. Ya mudah-mudahan sih sehat semua. Tapi kalau seandainya ada hal-hal yang dari screening itu kemudian ditemukan yang tidak normal, ya, bisa mendapatkan rujukan untuk tindak lanjut ke rumah sakit. Kebanyakan screening kejiwaan. Oh, screening kejiwaan. Iya, ya, nanti screening kejiwaan kita juga bisa secara self assessment ya, mengisi juga bisa. Jadi bisa kita lakukan. Ini bisa dilakukan secara rutin setiap tahun, ya. Silakan nanti untuk mengajukan. Jadi mungkin ini yang bisa disampaikan. Silakan nanti kita berlanjut ke sesi tanya jawab saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Dr. Eni Ekasari, ya, sebagai ujung tombak juga nih yang berada di rumah sakit ASA Kota Depok ini, yang kalau saya tidak salah, boleh koreksi mungkin kalau saya salah, ini sudah rumah sakit ini operasionalnya sudah berjalan selama 2 tahun, Ibu, betul? Atau belum? Baru akan 2 tahun. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan, ya, bisa dipaparkan juga nih bagaimana sejauh ini
ya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok ASA ini dalam melayani masyarakat, yang kemudian tadi kaitannya juga dengan layanan yang terintegrasi, kemudian juga kolaborasi dengan dinas-dinas terkait, kemudian juga mungkin apabila ada nih permasalahan atau ada kendala yang dihadapi oleh masyarakat atau warga yang ingin mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit ASA ini seperti apa yang sejauh ini semenjak beroperasional yang akan memasuki tahun kedua. Silakan Ibu Dr. Eni. Baik, terima kasih Pak Moderator Pak Yusdiansah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lemes ya, sekarang ada buka puasa ya. Belum ada ngopi, kopinya sudah disiapkan. Baik, yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Dr. Mari Lisiawati. Mbak MC ini Dr. Mari, bukan Dr. Mary ya. Mbak MC nya dari mana ya? Mbak MC, di belakang. Kemudian Ibu Kadinsos, Dr. Devi Mariori, jadinya kakak saya karena di Kisah. Jadi RSUD Kisah itu kakak saya yang adik. Kalau Asa ini adik saya. Sekarang adik saya. Oh, sekarang saya. Dr. Melisa yang mewakili dari Kisah, kemudian Bu Yeni sebagai ketua dari Sekber dan ketua kegiatan ini Pak Ardi Gunara. Tadi ada pantun ya? Dibalas. Awal aja ya. Burung elang terbang di angkasa. Cakep. Ada juga burung gelatik dan burung kutilang. Cakep. Selamat datang di RSUD ASA, ibu-ibu yang cantik dan bapak-bapak yang ganteng. Terima kasih, ini pertama kalinya kami bertemu dengan rekan-rekan dari Sekber, juga teman-teman dari media. Memang usia kami ini memang masih baru. Oh iya, tadi ada yang bisik-bisik saya jangan dikenalin ya dok. Sebenarnya saya ada pasukan bodrek kami yang bajunya sama dengan saya. Dia ini Ibu Majestari. Oh ibu, di sini ada memang ada ustadz dan ustazah. Kebetulan di RSUD ASA ini ada masjidnya di lantai 3. Masjid kami di lantai 3 ini diresmikan, diinisiasi, diberi nama juga oleh Pak Wali, namanya Masjid Bait As-Safi. Nah ini Pak Ustadznya di depan, Pak Kabak TU dan Pak Kabit Penunjang. Satu lagi Pak Kabitnya mana Pak Kabit Keperawatan? Kayaknya Pak Kabit Keperawatan sedang ke masjid. Izin Bapak Moderator nih, saya melanjutkan lagi. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa memang RSUD kami ini memang masih baru. RSUD ASA ini satu dari 2 RSUD yang ada di Kota Depok, milik Pemkot Depok. Yang satunya di wilayah barat, yaitu RSUD tadinya namanya RSUD Sawangan, berganti jadi RSUD Hikmat Sehat Afiat. Yang di sini wilayah timur namanya RSUD Anugerah Sehat Afiat. Jadi kami adalah rumah sakit ke-26 dari 27 rumah sakit yang ada di Kota Depok. Jadi kenapa tidak diberi nama RSUD Tapos, karena tadi di sana Sawangan. Kata Pak Wali, kalau namanya nama kecamatan, nanti 11 kecamatan minta rumah RSUD semua. Jadinya dibagi dulu pelan-pelan, namanya RSUD untuk wilayah barat, Kisah, yang timur ASA. Nah, RSUD ASA sendiri ini adalah miniaturnya dari Kisah. Kalau Kisah itu sudah 15 tahun ya, Dr. Melisa ya? Dari 8.